Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Fathul Mu'in. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa bi jami'i syurutiha, dan dengan seluruh syarat-syaratnya. Begitu juga orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk menjalankan ibadah sholat dengan menggunakan syarat-syaratnya, seperti dia sudah tamyiz, berwudu, kemudian tempatnya suci, badannya suci, pakaiannya suci, dan lain sebagainya. Lisab'in ay ba'da sab'i minas sinina ay inda tamamiha. Maksudnya setelah 7 tahun. Maksudnya ketika anak itu sudah sempurna mencapai usia 7 tahun. Karena pada saat usia tersebut, anak itu umumnya sudah bisa memahami apa yang telah diajarkan, kecuali anak itu memiliki kelainan seperti mengidap penyakit autis dan lain sejenisnya. Wa in mayyaza qablaha, dan jika dia sudah tamyiz sebelumnya, maksudnya dia itu ketika berumur di bawah 7 tahun, dia itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, berpakaian sendiri, dan istinja sendiri. Wayan bagi ma'asigatil amri at-tahdidu, dan siogianya ancaman disertai dengan kalimat perintah, yaitu contohnya seperti ada seorang orang tua yang dia berkata kepada anaknya, "Nak, sholat kamu, kalau kamu gak sholat ibu pukul nih." Atau orang tua itu mengatakan kepada anaknya, "Nak, sholat, kalau kamu gak sholat nanti kamu dimasukkan ke dalam neraka." Jangan sampai orang tua hanya mengatakan, "Nak, sholat," atau "sholat sana," akan tapi harus disertai dengan ancaman. Tujuannya agar anak itu memiliki rasa takut dan ingin menjalankan ibadah sholat. Wa yudrabu darban ghairu mubarrihin wujuban man zukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an ay taraka syartan min syurutiha. Dan dipukul dengan pukulan yang tidak melukai keadaannya wajib kepada orang yang telah disebutkan atasnya. Maksudnya karena meninggalkan sholat walaupun bentuknya kodok, atau dia meninggalkan syarat dari syarat-syarat sholat. Dan seorang anak dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, bentuknya adalah tarbiyah, yaitu pendidikan kepada seorang anak. Maka hukumnya wajib bagi orang tua atau wali untuk memberikan hukuman tersebut kepada anak tersebut jikalau anak itu meninggalkan ibadah sholat yang hadir, yaitu yang masuk waktu sekarang, atau dia meninggalkan mengqadha sholat, atau bisa juga dia meninggalkan syarat dari syarat-syarat sholat, seperti dia sholat akan tapi dia tidak wudu, atau dia sholat akan tapi dia sengaja tidak menghadap kiblat, dan lain sebagainya. Li ashrin ay ba'da istikmaliha, karena 10 maksudnya setelah sempurnanya. Maka hukuman pukulan yang tidak melukai ini diberikan kepada anak yang sudah berumur usia 10 tahun. Jikalau anak itu belum mencapai usia 10 tahun, maka itu tidak diberikan pukulan, akan tetapi hanya diperintahkan saja. Kemudian kata istikmaliha ini dimajrurkan karena jatuh setelah huruf zarab zaman, yaitu ba'da. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Alfiyah, az-zarfu waqtun aw makanun dumina fi bittiradin kahunam kus azmuna. Zarf adalah waktu atau tempat yang menyimpan makna fi, seperti di sini menetaplah kamu beberapa waktu. Kemudian lil hadis sahihi, karena hadis yang sahih. Dalil perbuatan hukum tersebut karena hadis yang sahih, yaitu murru asabiya bisolati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkanlah oleh kalian anak kecil untuk menjalankan ibadah sholat jikalau anak itu sudah mencapai usia 7 tahun, dan jikalau dia sudah mencapai usia 10 tahun maka pukullah oleh kalian dia karena meninggalkan sholat tersebut.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sebagian ulama memahami hadis ini bahwa dengan zohir nasnya, yaitu jikalau ada seorang anak yang dia itu meninggalkan sholat, maka pukullah dia karena meninggalkan sholat tersebut. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa kata dorbun atau pukul di sini dimaknai bahwa orang tua itu harus lebih menampakkan sikap perhatiannya kepada anaknya untuk menjalankan ibadah sholat ketika anak itu sudah mencapai usia 10 tahun. Mereka berhujah karena tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu pernah memukul anak kecil. Atau yang kedua, hanya karena memukul itu bisa menjauhkan orang tua dari anaknya, karena tidak semua anak yang ketika dia dipukul itu dia menerima pukulannya. Namun si pengarang kitab ini berpendapat kepada zohir nasnya, yaitu memukul dengan pukulan yang tidak melukai. Wallahu a'lam bishawab. Kasaumin atau qahu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu alaihi li 'ashrin kasolati. Seperti puasa yang dia mampu kepadanya, maka sesungguhnya dia diperintahkan dengannya karena 7, dan dia dipukul atasnya karena 10 seperti sholat. Begitu juga ketika ada seorang anak yang dia sudah mencapai usia 7 tahun, maka dia itu mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka orang tuanya tetap untuk memerintahkan anaknya untuk menjalankan ibadah puasa. Walaupun anak itu mampunya puasa tersebut hanya setengah hari ataupun 2 jam, tetaplah orang tua itu untuk memerintahkan anaknya menjalankan ibadah puasa. Namun jikalau anak itu sudah genap mencapai usia 10 tahun, maka dia itu wajib orang tua memerintahkan anaknya menjalankan ibadah puasa dengan sempurna seperti puasanya orang dewasa. Jikalau anak yang umur 10 tahun ini meninggalkan puasa tersebut, maka pukul oleh orang tua tersebut jikalau anak itu meninggalkannya. Dan ini hukumnya sama dengan hukum sholat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.